Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Chandra Agustin dengan NIM 2011 050228 kelas Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambahkan dengan pendapatan asing luar negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. Rumus GNP yaitu menjumlahkan pendapatan WNI dalam negeri dan luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto. Produk nasional neto yakni produk nasional kotor atau GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, di mana pendapatan ini dihitung menurut balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI yaitu NNP atau produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan, yakni pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun seperti gaji seorang karyawan kantoran yang didapat secara berantai. Rumusnya yaitu pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak perusahaan, iuran dan laba ditahan dan ditambah dengan transfer payment. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu pendapatan nasional dikurangi dengan pajak langsung. Kemudian ada manfaat pendapatan nasional, diantaranya yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk membantu mendapatkan informasi tentang tingkat kemakmuran masyarakat dan lain-lain. Kemudian ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai, di mana menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua ada metode pendekatan pendapatan, yakni dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Metode ini bisa dihitung dengan menjumlahkan upah atau gaji dengan sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran, adalah dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Bisa dihitung dengan menambahkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ditambahkan dengan jumlah dari pengurangan antara ekspor dan impor. Yang terakhir yaitu pendapatan nasional menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga
dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Sedangkan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam terdiri dari ghanimah atau harta rampasan perang, infak, sedekah, wakaf, zakat, usr, jizyah, kharaj, dan pajak tambang dan harta karun. Sekian itu saja tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.